peserta pelatihan dasar pekerja sosial angkatan ketiga yang akan menyampaikan profil lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza Insaf di Medan, Sumatera Utara. Ini untuk memenuhi tugas video dalam pelatihan dasar pekerja sosial angkatan ketiga. Sejarah berdirinya Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza Insaf di Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 1970 didirikan Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika. Pada tahun 2018 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza Insaf di Medan, Sumatera Utara. Struktur organisasi BRSKPN terdiri dari Kepala, Kasubag Tata Usaha, Kasian Resos, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional tertentu. Jumlah SDM pada BRSKPN Insaf Medan, ASN 30 orang, PPNPN 30 orang, Peksos dan Konselor Adiksi 17 orang. Program layanan rehabilitasi sosial pada BRSKPN Insaf Medan mempunyai 3 pendekatan. Yang pertama berbasis residensial, yang kedua berbasis keluarga, yang ketiga berbasis komunitas. Alur pelayanan rehabilitasi sosial berbasis residensial mulai dari penerimaan, screening ASIS, asesmen awal, case conference oleh tim penerimaan, bagian medis, psikolog, dan pekerja sosial. Setelah selesai dari tim penerimaan, dilanjutkan ke entry unit yang masa rehabilitasi 1-2 bulan. Pada fase entry unit, penerima manfaat menjalani detoksifikasi dan stabilisasi. Setelah melewati fase entry unit, PPKS diberikan pendamping nafza. Kemudian pendamping akan melakukan asesmen masalah dan kebutuhan. Setelah itu dilakukan case conference, penempatan program primary 1 ataupun di primary 2. Primary 1, masa rehabilitasi selama 6 bulan dilihat dari hasil asesmen dan case conference. Sedangkan pada primary 2, masa rehabilitasi hanya 4 bulan dilihat juga dari hasil asesmen dan case conference. Apabila penerima manfaat tidak mampu menjalani program pada primary, maka akan dirujuk kembali kepada keluarga atau lembaga rehabilitasi lain. Pada fase primary ini, penerima manfaat menjalani bimbingan sosial dengan beberapa terapi psikososial dengan menggunakan metode therapeutic community, bimbingan mental, spiritual, dan bimbingan fisik. Selain rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan nafza pria, BRSKPN Insaf juga melayani rehabilitasi untuk perempuan. Setelah melewati fase primary, penerima manfaat dapat melanjutkan program re-entry berdasarkan minat dan bakat penerima manfaat dengan persetujuan keluarga melalui family dialog. Pada fase re-entry ini diberikan bimbingan vokasional, diantaranya ada fotografi, barbershop dan salon, las, elektro, serta kelas edukasi konselor adiksi. Keterampilan ini diberikan untuk bekal penerima manfaat kembali ke keluarga dan ke tengah masyarakat. Hambatan pelaksanaan dalam rehabilitasi sosial: yang pertama, kurang sadarnya keluarga tentang pentingnya pelayanan rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan nafza. Yang kedua, kompetensi SDM pendamping nafza yang belum merata kemampuannya. Dukungan layanan rehabilitasi sosial: yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial. Yang kedua, tersedianya anggaran. Yang ketiga, tersedianya program rehabilitasi sosial berbasis bukti. Korban penyalahgunaan nafza butuh bantuan untuk rehabilitasi. Ketika ada saudara, anggota keluarga, atau teman yang terkena narkoba, langsung bawa ke institusi penerima wajib lapor atau ke lembaga rehabilitasi. Mari perangi narkoba, stop narkoba.